Anda kembali bersama kami dalam Market Opening. Pemirsa, Badan Pusat Statistik memberi sinyal angka kontraksi ekonomi di kuartal 3 tahun ini masih cukup dalam. Kepala BPS menyebutkan indikasi resesi masih terlihat dalam angka inflasi inti yang tercatat masih rendah. Badan Pusat Statistik mencatat daya beli masyarakat masih belum pulih meski pada bulan Oktober 2020 mulai terjadi inflasi sebesar 0,07%. Kepala BPS Suharyanto menjelaskan, meski terjadi inflasi setelah deflasi pada 3 bulan sebelumnya, komponen inflasi inti pada Oktober 2020 menunjukkan kecenderungan menurun. Inflasi inti pada Oktober 2020 tercatat sebesar 0,04%, sementara bulan sebelumnya sebesar 0,13%. Suharyanto menjelaskan terjadi perbedaan daya beli masyarakat kelas menengah atas dan menengah bawah, sekitar 40% di mana masyarakat yang berada dalam kelas menengah bawah menunjukkan adanya tren penurunan. Hal itu diakibatkan oleh banyaknya pekerja yang dirumahkan serta terjadi penurunan tingkat upah. Kondisi ini menjadi salah satu indikator angka produk domestik bruto di kuartal 3 masih terkontraksi cukup dalam di kisaran 3%. Itu digunakan sebagai indikator daya beli dan di sana memang inflasi intinya menunjukkan kecenderungan. Tetapi behavior dari masyarakat agak berbeda. Yang di bawah, 40% ke bawah, itu memang karena dampak pandemi COVID, nanti akan kelihatan di rilis hari Kamis nanti bahwa banyak yang dirumahkan dan mengalami penurunan upah sehingga daya beli di lapisan bawah memang menunjukkan penurunan, tetapi menengah ke atas sebetulnya mereka lebih menahan. Sementara itu dampak dari masyarakat kelas menengah atas pun tetap sama. BPS melihat masyarakat kelas menengah atas memiliki kecenderungan untuk menahan konsumsi, meski kekuatan daya belinya lebih baik. Sehingga konsumsi sebagai pendorong utama PDB di kuartal 3 masih tertekan. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya pemirsa, dan masih terhubung bersama kami melalui Zoom dengan Bapak Hans Kui, Direktur Anugerah Mega Investama. Pak Hans, masih bersama kami? Ya, Pak Hans, ini tadi masih saya ingin sambung begitu ya, momentum Pilpres Amerika Serikat begitu. Apa sebetulnya yang dilihat oleh pelaku pasar di dalam negeri atau dari indeks harga saham gabungan? Adakah kemudian efek yang cukup signifikan atau justru memang yang kita harapkan adalah efek tidak langsungnya yang akan terbawa ke market domestik kita, Pak Hans? Ya, kalau dilihat efek mungkin lebih efek tidak langsung ya. Pertama, kalau sampai pemilu Amerika tidak ada konflik, berarti ada pemenang. Menurut bisa cepat itu tentu pasar Amerika akan menguat dan pasar global juga akan mengalami penguatan gitu. Kemudian kalau kita lihat, kalau Presiden Biden menang, dia cenderung menaikkan pajak di sana ya. Pajak korporasi dari 21% naik ke 28%, pajak perorangan dari 37% naik ke 39,6%. Trump cenderung mempertahankan kebijakan mereka gitu. Nah, kenaikan pajak ini akan menyebabkan valuasi korporasi Amerika akan terasa sedikit lebih mahal gitu. Sehingga berpeluang menyebabkan pasar saham mereka agak tertekan turun. Tapi tentu dana-dana itu akan bergerak ke emerging market juga. Bagi kita gitu. Kemudian kebijakan yang sangat berbeda antar mereka adalah terkait energi gitu ya. Kalau kita lihat Biden akan cenderung membawa Amerika kembali ke perjanjian Paris ya. Ini terkait dengan pemanasan global sehingga mereka akan mendukung energi terbarukan gitu. Nah, energi terbarukan salah satunya adalah di CPO ya. Karena biodiesel itu salah satu yang energi yang bisa terbarukan gitu. Jadi ini tentu positif bagi CPO sendiri gitu. Sedangkan Trump cenderung akan tetap pada kebijakan lama dia yang lebih ke energi fosil, lebih pro energi fosil. Dan lebih mementingkan bagaimana mencapai kemandirian energi gitu ya, termasuk menggunakan energi fosil sendiri gitu. Kemudian tentu kebijakan luar negeri mereka yang sangat penting di pasar terkait perang dagang ya. Trump cenderung menekan Tiongkok dan menyalahkan dia terkait dengan kasus COVID, kemudian perang dagang gitu ya. Sedangkan Biden sendiri, kalau kita lihat, dia mengatakan Amerika sebenarnya udah kalah dalam perang dagang sendiri, dan cenderung kalau kita lihat, dia akan lebih bekerja sama dengan Tiongkok ya. Tapi mungkin masalahnya dia akan mengusut ya kasus dulu yang terjadi antara pemilu sebelumnya, di mana diperkirakan Rusia terlibat dalam mencampuri urusan pemilu Amerika gitu. Sehingga tensi antara Amerika dan Rusia akan cenderung meningkat gitu.
Nah ini perbedaan mereka ya yang cukup mencolok antara mereka, sehingga mempengaruhi juga ke pasar kita. Sebenarnya ini pengaruhnya mungkin tidak langsung, tapi tidak langsung ke pasar kita. Oke, pengaruhnya jadi kita note adalah memang tidak langsung, tapi bagaimana kemudian tadi kebijakan-kebijakan yang diusung oleh dua capres tentunya sudah dipertimbangkan oleh sejumlah negara termasuk juga emerging market, dan Indonesia kita harapkan memang akhirnya tadi ada arus dana yang mungkin bisa saja beralih ke emerging market, salah satunya market domestik kita. Nah ini saya langsung saja beralih ke market Pak Hans. Jika kita sudah lihat dan kita nantikan nanti hasil Pilpres Amerika Serikat seperti apa, tapi dari market domestik kita indeks harga saham gabungan sudah dibuka di pagi ini di zona hijau hari ini, bahkan sudah menguat ke level 5.139, menguat 0,47%, meskipun kemarin kita lihat IHSG terkoreksi 0,26%. Ada sinyal apa sebetulnya dari IHSG? Ya, kalau kita lihat pasar Amerika, Eropa rata-rata menguat ya. Kalau kita lihat tadi sudah kita sebutkan indeks manufaktur yang membaik di Eropa dan di Asia menimbulkan harapan bahwa ekonomi rebound dengan cukup bagus gitu. Kemudian kalau kita lihat dari Amerika kan saat ini Biden memimpin cukup baik gitu ya. Jadi ada ekspektasi bahwa pemilih di sana nggak akan ada konflik. Nah ini yang mempengaruhi ke pasar kita sehingga kita bergerak naik. Kemarin memang indeks kita terkoreksi tapi jauh-jauh lebih baik ya. Karena sebenarnya 3 hari sebelumnya pada pekan lalu ketika kita libur, market global itu rata-rata akumulasi penurunan 2-4% gitu ya. Tapi kemarin pasar kita cuma terkoreksi turun sedikit dan hari ini berhasil rebound lagi naik ke atas. Jadi sebenarnya pasar kita cukup baik pergerakannya. Oke, masih cukup baik pergerakannya, tapi mungkin level terdekat yang bisa diinformasikan juga ke pemirsa IHSG arahnya kemana dan level-level berapa yang sebetulnya dituju, Pak Hans? Ya, saat ini kalau kita lihat support index ada di 5.073 sampai dengan 5.000 gitu, kemudian resistance index 5.158 sampai 5.200 gitu. Nah memang pasar ini sedikit harus hati-hati pergerakannya kalau kita lihat. Kenapa? Karena kasus COVID-19 itu bergerak naik cukup banyak ya di Eropa ya. Sehingga kalau kita lihat Inggris melakukan penguncian selama 1 bulan, kemudian sebelumnya Jerman dan Prancis mulai melakukan pembatasan sosial ya, dan termasuk ini mempengaruhi ekonomi mereka gitu. Nah Amerika ada satu yang perlu diperhatikan yaitu ambang batas kesehatan mereka itu mulai mendekati gitu ya orang yang rawat inapnya gitu. Sehingga kalau kita lihat mungkin mereka akan melakukan pembatasan ekonomi juga. Nah ini yang bisa menyebabkan pasar terkoreksi ya. Karena faktor-faktor tadi itu di tengah pemulihan ekonomi yang terjadi. Oke, baik, dari sejumlah sentimen tadi yang sudah mungkin dijelaskan oleh Pak Hans, ini juga ada satu pernyataan ataupun data begitu ya, meskipun belum secara resmi dirilis, tapi Presiden Joko Widodo memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal ketiga masih akan berada di zona negatif, Pak Hans, minus 3% dibandingkan dengan triwulan ketiga di tahun lalu atau secara year on year, dan salah satu penyebabnya adalah konsumsi rumah tangga yang kurang lebih masih minus 4% di periode yang sama atau di kuartal 3 di tahun ini. Data ini, meskipun kita nanti data lebih lengkapnya, terutama dari BPS, apakah kemudian sudah di price in juga oleh pelaku pasar, Pak Hans? Ya, kita pikir kita udah mengetahui di kuartal ketiga itu kita hampir pasti negatif ya. Dan kita akan masuk ke periode resesi ekonomi gitu ya. Tetapi memang pertanyaannya berapa besar negatif yang terjadi. Sudah sebelumnya minus 5,23, 32% ya sebelumnya gitu. Maka sekarang kita mau melihat kira-kira minusnya berapa. Pasar mengekspektasi kemungkinan minus dari minus 1 sampai minus 2,9 ya. Konsensus menunjukkan minus 1,2% gitu ya. Nah kalau seandainya minusnya di 3% atau lebih, kita pikir pasar akan mengalami tekanan koreksi dulu ya. Tetapi itu dalam jangka pendek ya, karena sebenarnya pasar tentu akan melihat gitu ya, bahwa negatif ini udah di-price-in pasar bagaimana kuartal keempat gitu. Nah kuartal keempat sendiri kita pikir mungkin masih akan negatif pertumbuhan ekonomi kita, biarpun udah mendekati 0 ya. Jadi mengalami apresiasi perbaikan gitu. Sehingga memang pertumbuhan ekonomi yang negatif ini sentimennya negatif di jangka pendek, tetapi di jangka panjang nggak terlalu terpengaruh ke pasar kita. Oke, jadi memang recovery-nya tidak bisa begitu kencang, sepertinya perlahan-lahan jalannya. Tadi perkiraannya terutama dari pemerintah minus 3%, kita tunggu juga data rilisnya bagaimana di ekonomi kuartal ketiga. Sementara itu dengan ekonomi yang diperkirakan kembali negatif, apakah kemudian ini juga terlihat, Pak Hans, dari beberapa laporan keuangan emiten yang sudah dirilis? Saya coba informasikan ke Anda, pemirsa, beberapa emiten yang sudah merilis laporan keuangan. Di antaranya ada Buyung Putra Sembada atau Hoki yang
membukukan laba bersih di kuartal 3 ini sebesar 28,6 miliar. Ini turun lagi-lagi dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019 lalu sebesar 76,2 miliar. Kemudian ada Era Jaya Swasembada yang juga ini labanya harus tumbuh. Ini cukup positif begitu ya, 78,2% secara year on year, 295,11 miliar rupiah. Sementara beberapa emiten lainnya justru membukukan penurunan laba. Ada Gudang Garam begitu yang juga turun labanya dibandingkan kuartal 3 tahun lalu. Kemudian jika kita lihat Bumi Serpong Damai serta ada salah satu bank, ini Bank Danamon Indonesia juga mencatatkan penurunan laba, dan Bank Negara Indonesia yang lagi-lagi juga membukukan penurunan laba. Kita coba lihat beberapa emiten ini, ada GGRM, tadi BSDE, Bank Danamon, dan juga Bank Negara Indonesia serta Hoki. Tapi nanti kita ulas bersama Pak Hans usai jeda. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, market opening segera kembali.